Ya, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Menjadi Pelaku Firman. Ya, frasa menjadi pelaku firman ini sudah sangat populer di kalangan orang Kristen. Kita sudah seringkali mendengar kata menjadi pelaku firman atau melakukan firman Tuhan. Kalau kita disuruh melakukan firman Tuhan kayaknya ini serem banget gitu ya kan. Apa yang mau kita lakukan gitu. Sebab Alkitab ini sepertinya begitu tebal. Saya tadi pinjam sama Pak Jo Alkitab, sebab saya tidak punya Alkitab buku ini, saya punya Alkitab elektronik. Alkitab ini begitu tebal, kalau kita harus melakukan apa yang ada di dalam Alkitab ini. Dan kalau saudara mau tahu, Alkitab ini berisi 1189 pasal, dan sebanyak 31.171 ayat dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Ya, saya ulangin jumlahnya adalah 31.171 ayat. Kalau saudara nggak percaya, hitung aja sendiri gitu ya kan sampai selesai. Ada sebanyak itu. Ya. Nah, sekarang dari mana kita bisa atau orang menyebutkan bahwa kita ini harus menjadi pelaku firman, ya kita coba lihat. Ternyata ada ayatnya loh, ada ayatnya. Ayatnya itu di dalam Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Kita baca sama-sama, ya 2, 3, 4. Sebab, baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Saya bacakan, saudara dengar baik-baik. Sebab hendaklah kamu, kata surat Yakobus, menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, yang mau kita pelajarin hari ini adalah kita harus tahu bahwa yang dimaksud menjadi pelaku firman itu, apakah kita melakukan firman Tuhan itu berarti melakukan ayat-ayat Alkitab ini. Tadi saya sudah katakan, Alkitab ini dari perjanjian lama dan perjanjian baru terdiri dari 1189 pasal dan 31.171 ayat. Lebih dahsyat daripada hukum Taurat yang hanya 613. Ini 31.171 ayatnya. Apakah ayat-ayat itu yang harus kita lakukan? Nah, kalau demikian saudara, maaf dikembalikan lagi, belum sampai di situ. Karena tadi saya sudah delete itu. Kita lihat contoh-contoh di dalam ayat-ayat Alkitab. Saya akan tampilkan beberapa contoh. Andrew tolong dibuka Hosea 3 ayat 1. Kita mau lihat, ini contoh-contoh ayat dalam Alkitab. Apakah yang dimaksud menjadi pelaku firman itu kita harus melakukan ayat-ayat Alkitab termasuk ayat-ayat ini. Kita baca sama-sama. 2, 3, 4. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Ini buat yang masih jomblo-jomblo nih ya. Masih ada yang jomblo kan di sini. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Apakah termasuk ayat ini yang harus kita lakukan?
Sebagian saudara mungkin bilang, Pak, itu kan perjanjian lama. Katanya kita ini kan sudah dalam perjanjian baru. Oke, kita lihat dalam perjanjian baru. Kita buka Matius 23 ayat 9. Ini perjanjian baru. Matius 23 ayat 9. Bahkan ini yang berkatakan adalah Yesus sendiri. Ayo, kita baca sama-sama. 2, 3, 4. Dan jadi jangan sebut siapapun juga Bapa di bumi ini. Karena Bapa kamu hanya satu. Bapa yang ada di surga. Tidak boleh panggil Bapa di bumi ini. Ini perjanjian baru. Dan ini adalah ucapan Yesus sendiri. Sekali lagi, masih ada beberapa ayat lagi. Kita buka lagi Matius 19 ayat 21. Ya, kita baca sama-sama. Dengan semangat dong. Kan kita mau belajar ini. Ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya membukakan pikiran saudara. Karena saudara akan dituntut untuk melakukan firman oleh pendeta saudara nanti. Bukan pendeta yang ini, pendeta yang lain. Lalu apakah melakukan firman itu artinya melakukan ayat Alkitab? Konsekuensinya adalah termasuk melakukan ayat ini. Kita baca sama-sama. 2, 3, 4. Kata Yesus kepadanya, lanjut. Ayo, mau lakukan itu? Apa yang kau punya, jual semuanya, ya kan? Lalu berikanlah kepada orang miskin. Nah, saya termasuk yang miskin di sini. Ayo jual. Loh, ini kan begitu kan? Makanya kita harus cerdas ya hari ini ya. Saya nggak mau jemaat Bethlehem itu tidak cerdas, harus cerdas. Berkali-kali saya katakan. Lalu mungkin sebagian saudara bilang, itu belum salib Pak, peristiwa belum salib. Ya kan? Perjanjian baru itu dimulai setelah salib, after cross. Oke, kita buka after cross. 1 Korintus 14 ayat 34, ini surat Paulus. 1 Korintus 14 ayat 34. Ayo kita baca lagi sama-sama biar mengerti ya. 2, 3, 4. Sama seperti dalam diam semua, betul Jo, ya kan? Bicara aja ndak boleh, apalagi ketawa, apalagi nyanyi. Iya kan? Ayo. Satu lagi deh, biar jangan kebanyakan. Kita masih banyak sekali loh. Tadi saya bilang kan ini 31.171 ayat. Ini kita baru 5 ini. 1 Korintus 7 ayat 29. Nah, kalau ini kabar baik ini buat suami-suami ini, ya. 2, 3, 4. Saudara-saudara, baca sama-sama dong. Saudara-saudara, inilah yang kumaksud yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri, ayo, mantap. Hah? Ya, ini realita, ya. Nah, sekarang kita mau lihat kembali kepada slide. Sampai di mana tadi? Slide kita. Jadi kita tetap akan membahas malam ini apakah yang dimaksud melakukan firman artinya melakukan ayat-ayat Alkitab, ya. Kita lanjutkan. Alkitab sendiri berbicara seperti ini. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3.
Saya bacakan buat saudara, perhatikan baik-baik. Dan saudara fokus ke sini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita lihat dalam lompat kepada ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama 2, 3, 4. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, kalau kita berkata bahwa menjadi pelaku firman itu adalah menjadi pelaku ayat-ayat Alkitab yang ada 31.171 ayat ini. Faktanya Alkitab sendiri berkata, Alkitab sendiri menyebutkan bahwa firman itu tidak pernah menjadi buku yang bernama Alkitab. Ini dosis tinggi, saudara, kejang-kejang nih dengar. Saya ulangin. Kalau kita berkata bahwa menjadi pelaku firman itu adalah melakukan ayat-ayat Alkitab ini, faktanya Alkitab sendiri bersaksi dan menuliskan bahwa firman itu tidak pernah menjadi buku yang bernama Alkitab, tetapi firman itu telah menjadi manusia dan tinggal diam di antara kita. Yang dimaksud dengan Yohanes dalam 1 Yohanes 1 ayat 14 ini, firman itu telah menjadi manusia. Siapa dia? Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Yesus. Yang setuju dengan saya bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya ini. Jadi jangan saudara terus dibodoh-bodohin, diancam-ancam harus melakukan firman, apalagi melakukan khotbah. Khotbah belum tentu benar. Khotbah itu adalah menafsirkan Alkitab. Tapi Alkitab sendiri sore hari ini kita menemukan dia tidak pernah menyebut bahwa Alkitab firman itu telah menjadi buku. Seperti kepercayaan tetangga-tetangga kita di Indonesia atau di kampung kita itu. Bahwa firman itu menjadi buku turun dari langit gedebuk gitu. Tapi Alkitab tidak turun dari langit. Bingung? Kalau bingung namanya ini dosis tinggi, ya kan? Baik, kita lanjutkan. Alkitab tidak menyelamatkan kita. Dosis makin naik lagi nih. Yang menyelamatkan kita adalah siapa? Kayaknya ragu-ragu gitu. Saya ulangin. Alkitab tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Alkitab hanya memberi kesaksian tentang Yesus. Setuju? Ya. Alkitab tidak pernah menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu adalah firman yang menjadi manusia itu, yaitu Yesus Kristus. Tetapi Alkitab ini dia bersaksi tentang satu nama, yaitu nama Yesus. Ini keren. Ya. Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Ini Yesus berkata, itu di sana nggak ada itu ya. Jadi saya balik-balik badan terus ini. Nggak apa-apa lah, saya bacakan di sini. Yohanes 5 ayat 34 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Saya ulangin. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci ini maksudnya kitab-kitab di dalam Alkitab. Sebab kamu menyangka
bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Perhatikan yang saya garis bawain dan saya tebalin. Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kata Yesus. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi sekali lagi, yang Yesus katakan, Alkitab ini bersaksi atau berbicara tentang aku, kata Yesus. Tetapi kamu tidak mau datang kepadaku. Kamu lebih suka datang kepada Alkitab daripada datang kepadaku, kata Yesus, untuk memperoleh hidup itu. Amin. Aminnya cuma satu orang, karena gak rela loh, ya kan. Gak rela atau gak ngerti gitu, ya kan. Kayaknya sadis banget nih hari ini Pak Pastor Hari, ya kan. Waras apa enggak tuh di hari ini gitu. Waras, saudara. Kita lanjutkan. Ini saudara, Alkitab ini ditulis oleh sekitar 40 orang. Penulis Alkitab itu, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Di tempat-tempat yang berbeda, dalam kurun waktu yang luar biasa, lebih dari 1.600 tahun. Jadi dari kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Musa, kitab Kejadian, sampai kepada Wahyu itu, ditulis dalam kurun waktu 1.600 tahun. Penulisnya ada lebih dari sekitar 40 orang. Tolong balik lagi, belum selesai itu. Tetapi isi Alkitab yang uniknya hanya tentang seseorang. Ini yang paling penting sekali, saudara. Ternyata tulisan yang dibuat dalam kurun waktu 1.600 tahun itu ditulis dalam tempat yang berbeda-beda, zaman yang berbeda-beda, oleh orang yang berbeda-beda, lebih dari 40 orang. Tetapi ajaibnya, isi Alkitab ini hanya berbicara atau bercerita tentang seseorang, tokoh sentralnya, yaitu Yesus. Jadi kalau saudara membaca Alkitab, saudara tidak menemukan Yesus dalam Alkitab itu, saudara salah baca. Seharusnya kita menemukan Kristus di dalam Alkitab itu. Dia tersembunyi dalam tipologi-tipologi dalam perjanjian lama. Dan dia muncul sebagai Yesus yang transenden di dalam kitab-kitab perjanjian baru. Ya, lanjut. Semua penulis Alkitab menerima pewahyuan dari satu sumber, yaitu Roh Kudus. Makanya Alkitab itu dipelihara oleh Roh Kudus sendiri sampai berpuluh-puluh abad. Dia tetap terpelihara. Dan ajaibnya tidak ada pertentangan satu dengan lain sekalipun ditulis dalam zaman yang sangat-sangat jauh berbeda, 1.600 tahun. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah. Ya, lanjut. Alkitab menuntun kita kepada pengenalan akan Kristus. Nah, ini yang penting. Jadi Alkitab ini adalah buku yang menuntun kita kepada pengenalan akan Kristus. Saudara tidak boleh mengenal Kristus itu dari sumber yang lain kecuali Alkitab ini. Alkitab ini adalah satu-satunya sumber yang dapat dipercaya sebagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan untuk saudara mengenal Kristus dalam kehidupan saudara. 2 Timotius, ini Indro mau cepet-cepet ya? Lama nih khotbahnya nih, belum mulai nih, ini baru ngobrol-ngobrol aja kita, ya kan? Habis ini baru mulai, kalau sudah mulai serius nih saya. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci
yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan, perhatikan yang saya garis bawain, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi ini fungsinya Alkitab itu. Menuntun kita kepada keselamatan, menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Itu yang menuntun kita itu adalah Alkitab. Makanya kalau kita orang khotbah, kita sharing, itu sumbernya dari Alkitab. Karena Alkitab ini yang akan menuntun kita gitu. Ya. Lanjut. Dan ini yang saya sering kali ulang-ulang. Ya. Bahkan di dalam komsel itu hampir tiap minggu saya ulang-ulang. Ya. Bahwa seluruh isi Alkitab perjanjian lama mau perjanjian baru semuanya berbicara tentang Yesus. Mengapa saya ulang-ulang? Karena sudah sering kali, sudah banyak sekali orang mengkhotbahkan Alkitab, mengajar tentang Alkitab, tetapi tidak ada Yesus yang disebut. Saya pernah dengar khotbah 1 jam orang berkhotbah tidak pernah satu kali pun menyebut nama Yesus. Padahal Alkitab ini berbicara tentang Yesus. Nah, terus ngomongin apa gitu, nggak ada Yesusnya disebut gitu. Yang diceritakan tentang dirinya, tentang kita. Alkitab ini bukan berbicara tentang kita, dia berbicara tentang Yesus loh. Ini Yesus sendiri yang ngomong nih, dalam Lukas 24 ayat 27. Lalu ia, ini Yesus, I-nya huruf besar, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, dari kitab Kejadian, dan segala kitab nabi-nabi. Saya ulangin, apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Jadi kalau kita membaca Alkitab harus menemukan Kristus di situ. Memang agak sulit dalam perjanjian lama, karena dia muncul dalam tipologi-tipologi. Di dalam perayaan-perayaan hari raya itu sebenarnya wujudnya adalah Kristus. Jadi semua itu kata Rasul Paulus adalah bayangan dan wujudnya adalah Kristus. Tetapi orang lucunya dia senang sama bayangan terus gitu. Misalnya nih contoh aja nih ya, biar saudara nggak ngantuk. Contohnya kan di sini kan banyak yang pasangannya jauh nih. Contohnya yang saya paling senang tuh nyontohin Lucky aja tuh. Jangan pura-pura nggak denger Ki. Ya kan? Kan istrimu kan jauh ada di Surabaya. Surabaya kan? Pasti dia sudah 1 tahun di sini. Dia rindu sama istrinya. Tapi untungnya teknologi sudah canggih sekarang. Dia bisa pakai HP, bisa video call, ya kan? Nah, dia lihat gitu, istrinya gitu kan. Perkembangan istrinya itu makin cantik atau makin langsing, itu dia bisa ikutin setiap hari. Bahkan mungkin 1 hari berapa kali gitu. Dia video call. Nah, yang dia lihat di sini nih adalah istrinya. Apa bukan? Bukan dong. Itu bayangan aja, itu gambarnya aja. Istrinya ada di Surabaya, bagaimana ada di sini? Makanya kan orang bilang gitu kan, kalau orang pacaran online itu dicium nggak terasa katanya. Tapi giliran disakitin sampai ke dunia nyata gitu sakitnya. Ya kan? Nah. Jadi ini adalah video call itu kan yang dilihat itu kan gambar itu sebetulnya, gambarnya. Dia wujudnya tuh ada di Surabaya. Itu oke, karena wujudnya jauh, belum datang. Jadi dia pakai video call.
Tapi gawatnya kalau suatu hari nanti Lucky pulang ke Surabaya, istrinya sudah ada di sana, dia masih video call. Iya sayang, cium dong. Loh, orangnya udah ada di depan mata. Iya. Kenapa ketawa Bella? Lucu, ya kan? Nah itulah yang sering kita lakukan. Sekarang ini wujudnya itu sudah ada, Kristus itu sudah ada. Jangan kita terus lihat bayangannya terus. Kalau dia belum datang mau perjanjian lama, kita lihat bayangannya seperti tadi kita video call gitu kan. Tapi kalau dia sudah datang, sudah ada di kita, sudah di bandara gitu, sudah dijemput, masih video call juga. Tangannya udah ada di samping. Sampai Tuhan Yesus juga bingung, kan gua ada di sini, udah ada di dalam kamu. Yesus di mana? Di dalam kita. Jangan lihat bayangannya lagi, wujudnya udah ada di dalam kita. Setuju? Amin dong bilang. Kecuali saudara nggak percaya gitu, ya. Nah, sampai mana tadi? Jadi lupa nih saya ngomong gara-gara Lucky video call. Ya. Jadi seluruh isi Alkitab, Perjanjian Lama maupun PB itu semuanya berbicara tentang Yesus, ya. Membaca Perjanjian Lama, nah ini gara-gara keputus gini, ya. Ya, harus mendapatkan pewahyuan dari Kristus agar kita dapat menemukan gambaran dirinya di dalam Perjanjian Lama tersebut. Ya. Ini juga sering kali saya ulang-ulang kalau dalam komsel. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 3 yang 14 dan 15, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Kalau orang membaca Perjanjian Lama itu tidak menemukan Kristus. Sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungin mereka. Jika mereka membaca Perjanjian Lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupin hati mereka. Sampai hari ini pun seperti itu. Ya. Tadi saya baru ngobrol juga. Ada cerita kesaksian, ya. Nggak usah sebutlah. Oke, lanjut aja. Karena itu membaca Alkitab harus menemukan apa yang tersirat di dalamnya, bukan apa yang tersurat. Ini penting sekali. Tadi saya sudah kasih contoh-contoh ayat-ayat dalam Alkitab Perjanjian Lama dari Hosea, dari Matius, dari Injil ya Matius ya sampai ke 1 Korintus. Harus menemukan apa yang tersirat di dalamnya, bukan apa yang tersurat, saudara. Ini penting. Ini balik dulu, belum. Saya mau uraikan yang ini dulu. Tadi saya katakan Alkitab ini ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun oleh 40 orang yang berbeda-beda tempatnya. Yang harus kita perhatikan ketika kita membaca ayat Alkitab adalah dia berada dalam dispensasi masa apa? Dispensasi itu maksudnya begini, dalam sejarah Alkitab ini ada 3 masa dispensasi. Sebelum hukum Taurat, dari masa Adam sampai kepada Musa. Kemudian masa hukum Taurat, mulai hukum Taurat diturunkan kepada Musa sampai kepada Kristus disalib. Itu adalah masa berlakunya hukum Taurat. Dan setelah Kristus disalib, dia sudah menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Dan itu adalah masa anugerah, masa kasih karunia. Dan kita harus tahu yang kita baca itu berada pada masa dispensasi yang mana. Masa dispensasi sebelum hukum Taurat kah? Masa dispensasi pada masa berlangsungnya hukum Taurat. Termasuk ketika Yesus hidup, itu adalah masa di mana dia hidup di tengah-tengah bangsa Yahudi dan dia adalah orang Yahudi yang harus melakukan hukum Taurat. Bahkan dia satu-satunya manusia yang dapat menjalankan seluruh tuntutan hukum Taurat. Karena seperti yang saya khotbahkan kemarin, dia bukan berasal dari benih Adam sehingga dia mampu melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat itu.
Kita harus lihat ini berada dalam posisi mana, di dalam dispensasi mana. Yang kedua, kita harus tahu itu ditujukan kepada siapa. Penulis itu menulis itu ditujukan kepada siapa. Ada relevansinya enggak seperti kepada kita. Jangan main hantam aja. Seperti tadi ada ayat yang perempuan-perempuan gak boleh berbicara. Itu Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Korintus yang konteksnya pada masa itu orang di Korintus itu adat istiadatnya perempuan itu tidak boleh berbicara dalam dalam pertemuan-pertemuan. Dan Paulus menertibkan itu untuk jemaat yang ada di Korintus dan bukan untuk jemaat yang lain, apalagi jemaat yang ada di Springvale ini nggak ada sangkut pautnya. Saudara boleh baca itu boleh baca. Tapi itu buat saudara atau bukan, itu yang penting. Saya kasih contoh begini. Kalau saudara menemukan sebuah obat. Obat itu ditulis ini obat untuk orang gila. Orang gila. Obat untuk orang gila. Saudara boleh baca enggak itu? Ayo. Boleh dong. Boleh untuk menambah pengetahuan kita baca. Wih, orang gila ini obatnya apa dong ya? Kita baca. Bila perlu kita googling gitu ya. Ini apa nih maksudnya? Kalau orang gila makannya begini. Boleh. Tidak apa-apa. Tapi saudara jangan makan obat itu. Boleh makan enggak? Hah? Ayo, kok jawabnya takut ragu-ragu. Boleh makan enggak? Obat untuk orang gila. Nah, kan contohnya jelas ini. Boleh saudara baca, boleh saudara pelajarin juga boleh. Tapi jangan saudara makan itu. Nah, bukan jadi tambah benar, jadi yang waras jadi gila nanti itu kan. Itu obat untuk orang gila. Nah, Yesus ketika dia hidup di tengah-tengah dunia ini, ketika dia melakukan pelayanannya, dia seringkali berhadapan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang notabene itu membenci Yesus. Bahkan mereka yang menyalibkan Yesus. Dan Yesus seringkali mengecam mereka itu. Karena kesombongan mereka. Karena dia tidak mau merendahkan diri untuk datang kepada Yesus. Bahwa dia adalah orang yang tidak mampu melakukan hukum-hukum Taurat. Tapi mereka sombong. Makanya tadi Yesus berkata dengan salah seorang Yahudi yang paling sombong, seorang ahli Taurat. Juallah hartamu, berikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Itu bukan dia tujukan kepada kita. Dia tujukan kepada orang Yahudi itu. Makanya ini penting, kita harus tahu ayat yang kita baca berada dalam dispensasi masa yang mana. Yang kedua, dia ditujukan kepada siapa ucapan itu. Kalau itu adalah obat untuk orang sakit gila, saudara boleh baca, tapi jangan dimakan obat itu. Cukup tahu saja, sudah gitu, ya kan? Paling tidak tahu, oh gila ada obatnya nih. Kalau ketemu orang gila, ada obatnya. Saya sudah baca, tahu saya. Dispensasi itu kira-kira masa berlakunya pada saat itu. Jadi dalam Alkitab itu ada, ya, jadi masa sebelum hukum Taurat itu dari Adam sampai dengan turunnya hukum Taurat. Kemudian yang kedua adalah masa berlakunya hukum Taurat. Itu dari hukum Taurat diturunkan kepada Musa sampai kepada penyaliban Kristus. Dan saat ini setelah Kristus disalib sampai dengan hari ini kita berada dalam masa atau dispensasi kasih karunia. Amin. Nah, kemudian baru kita lanjutkan nih. Kita lanjutkan. Bagian seru ini. Kembali lagi kepada topik yang saya bahas dari awal ini. Nah, kalau sudah sampai kembali kepada topik ini lagi, ini tanda tanya udah mau selesai nih, ya kan? Kita jangan ngolor ngidur, nggak balik lagi ke sini. Topiknya tadi kan menjadi pelaku firman. Pelaku firman yang mana gitu? Nah,
ini yang salah satu cara kita membaca Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab, itu tidak boleh lepas daripada konteksnya ayat itu. Jangan comot satu ayat saja, lepas dari konteksnya. Hampir tiap kali khotbah saya kasih contoh itu. Seperti yang waktu 2 minggu yang lalu, mengerjakan keselamatan gitu kan. Ternyata ayat berikutnya Allah lah yang mengerjakan keselamatan, masih ingat. Nah ini yang kita baca tadi. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ayat ini tidak muncul begitu saja, lepas dari konteksnya. Ada ayat sebelumnya. Kita nggak boleh lepaskan ini hubungannya ini. Kenapa Yakobus ngomong ini? Ada pasal, ada sebabnya. Ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saya ajak saudara baca sama-sama dengan suara keras yang saya garis bawain dan saya tebalin. 2, 3, 4. Firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi konteksnya Yakobus sedang berbicara tentang firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tadi saya sudah uraikan panjang lebar. Apakah Alkitab ini yang menyelamatkan engkau? Yang menyelamatkan engkau siapa? Yesus. Jadi artinya yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Itulah adalah firman yang tertanam dalam hatimu. Kenapa bisa muncul ini ya? Oh, Endo maksudnya biar cepat aja, biar cepat selesai gitu ya kan? Lambat banget gitu. Tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi yang dimaksud ini adalah Yesus, saudara. Mulai saudara pusing, karena dosis sudah mulai tinggi. Tapi bukan obat untuk orang gila ini, ya kan? Nah, makanya saya jelaskan. Lanjut. Jadi yang dimaksudkan Yakobus 1 ayat 22 adalah menjadi pelaku firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, dan itu bukan ayat-ayat Alkitab. Ya, itu bukan ayat-ayat Alkitab. Menjadi pelaku firman akan terjadi secara natural ketika kita terus-menerus makan dan minum Yesus. Ini keren. Satu ayat dalam Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya pernah kasih ilustrasi kepada saudara, contoh, untuk saudara mengerti maksudnya ini. Saya pernah kasih contoh di sini. Kalau saudara lupa, saya ulangi lagi. Saya pernah suatu hari di Jakarta, di kota saya di Indonesia, saya diundang khotbah oleh sebuah gereja. Gerejanya tidak begitu besar, tapi lumayan lah. Ya, kira-kira ada sekitar 100 orang di situ. Pada waktu masih puji-pujian, WL-nya itu begitu bersemangatnya gitu. Kalau menurut saya, wah, untung orangnya kan ada di sana. Ya nggak tahu itu. Menurut saya itu udah overdosis itu, ya kan. Pokoknya dia dari awal saya masuk sampai dengan akhir itu tidak ada duduk-duduknya, berdiri terus, ya kan. Tapi saya nggak nyindir WL sini, ada duduknya gitu ya kan, nggak, ladies bagus sih, ada duduknya. Ini nggak duduk-duduk, capek saya ya kan. Ini udah tua nih, kakek-kakek udah umur 60 lebih. Gak duduk-duduk. Sudah gitu dia semangat kan nih. Ada lagu yang waktu itu, tanganku ku angkat bagi dia, kakiku
melompat bagi dia. Pada waktu kakiku melompat bagi dia, dia suruh kita ikutin semua. Kalau tidak, ini saya tidak mau berhenti. Jadi kakiku disuruh lompat. Ini kakek-kakek udah sakit jantung. Lompat bagi dia. Wih, diulang lagi, melompat bagi dia. Melompat bagi dia. Waduh, diulang-ulang begitu. Ampun deh saya, kapok deh. Saya pikir nanti saya khotbah saya kerjain nih dia. Tapi waktu saya khotbah nggak ada orangnya, nggak tahu kemana dia. Hilang dia ya kan. Kalau nggak saya kerjain tuh dia ya kan. Saya suruh maju ke depan dia gitu. Kayak igat gitu. Jadi pada waktu itu di tengah hiruk pikuk nyanyian melompat bagi dia, saya kecium ada bau duren. Bau duren. Saudara jangan pikir ada orang lagi belah duren di tengah-tengah ibadah. Tidak. Tapi rupanya pada waktu lompat itu ada yang keluar angin. Berat gitu. Iya kan? Saya curiga gembalanya yang ada di sebelah saya itu. Karena badannya besar, perutnya besar. Dia lompat. Gak kedengeran karena musiknya kenceng. Ya kan? Saya kecium aja. Oh enak juga nih baunya. Duren ya kan. Jadi dia ada keluar angin bau duren. Nah itu dia itu, bapak itu bukannya makan duren lagi ibadah itu. Bukan, dia makannya tadi malam itu pasti. Iya kan? Iya, tapi keluar anginnya pagi itu. Pasti sebelah saya lagi gitu anginnya. Bau duren. Nah ini ilustrasi ini apa yang saya mau katakan saudara. Supaya saudara ingat khotbah ini nanti kalau saudara cium bau duren. Sini kan ada duren juga. Duren Sarawak enak. Ada kan duren Sarawak aja. Nah. Jadi apa yang kita makan itu yang akan keluar secara natural. Saudara tidak bisa sekarang mengusahakan, gua mau kentut duren gitu. Enggak bisa. Enggak bisa, percayalah enggak bisa. Percaya enggak bisa. Saudara bisa kecuali saudara makan duren. Nah itu pasti bisa. Enggak usah repot-repot, makan aja duren, pasti keluar. Kalau saudara mau pipis saudara bau jengkol, saudara enggak ada obatnya itu, saudara pakai cara apa? Makan aja jengkol gitu, otomatis keluar pipisnya bau jengkol. Petai gitu. Petai. Tahu kau petai? Nah. Jadi kalau saudara makan petai yang keluar bau petai. Kalau saudara makan duren yang keluar akan bau duren. Kalau saudara makan Yesus yang keluar apa? Yesus. Amin. Gampang, simpel. Ini gak ribet-ribet saudara. Saudara makan Yesus itu artinya saudara dengar firman Kristus. Makanya kan Roma 10 ayat 17 itu firman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bukan firman Allah, bukan firman Tuhan. Tapi pendengaran itu dari firman Kristus yang akan menimbulkan iman saudara. Firman Kristus itu Injil. Bukan tentang Allah yang murka, tetapi Allah yang mengasihi engkau dan diam di dalam kita. Allah yang sudah menyelesaikan seluruh pekerjaannya bagi kita. Yesus yang sudah melakukan itu semua. Itu firman Kristus. Jadi, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Inilah melakukan firman Tuhan. Kalau saudara melakukan ayat-ayat Alkitab itu tadi, saudara akan stres. Hidup sudah stres, makin stres lagi. Tapi mengalirlah dalam hidupmu. Makanlah Yesus, maka engkau akan keluar Yesus dalam hidupmu. Makanya saya berkali-kali bilang, saya tidak bisa memberikan nasihat baik untuk saudara. Tapi saya bisa memberikan kabar baik untuk saudara. Kabar baik itu
itu jauh dari dia bisa mengubahkan hidupmu daripada nasihat baik. Kalau saya berikan nasihat baik, sebentar aja saudara sudah lupa apa yang harus saudara lakukan untuk menjadi hidup benar. Tidak ada. Ya, hidup benar itu adalah identitas kita dari orang berdosa diubahkan oleh Kristus menjadi orang yang dibenarkan, saudara. Ya. Firman menjadi daging karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, saudara. Perhatikan baik yang saya garis bawahi. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, apalagi dari kertas. Melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Firman itu ada di dalam hatimu. Karena Kristus itu ada di dalam hatimu. Yang setuju dengan saya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang diberkati hari ini? Angkat tangan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.